Pernah bayangin nggak ada di masa dimana Baghdad itu jadi pusat dunia? Bukan cuma soal duit, tapi soal otak. Yap, kita lagi ngomongin Daulah Abbasiyah. Dulu, setelah dinasti Umayyah dianggap terlalu Arab sentris dan bikin banyak orang gerah, muncul nih pergerakan bawah tanah yang dipimpin keturunan paman Nabi Muhammad SAW, Abbas bin Abdul Muthalib. Lewat revolusi Abbasiyah yang epik di tahun 750 Masehi, mereka berhasil gulingin Umayyah di pertempuran Zab. Savage banget kan? Politik dan luas wilayah The Round City. Khalifah pertama mereka itu Abu al-Abbas as-Saffah, tapi yang benar-benar bikin sistemnya rapi itu Al-Mansur. Dia mindahin ibu kota ke Baghdad. Desain kotanya bulat sempurna, makanya disebut The Round City. Sistem politiknya, gak kayak Umayyah yang kaku, Abbasiyah lebih inklusif. Orang non-Arab, kayak orang Persia, bisa dapat jabatan tinggi. Mereka punya jabatan wazir buat ngebantu khalifah. Luas wilayah. Gokil sih, wilayahnya membentang dari Afrika Utara, Mesir, Jazirah Arab, sampai ke perbatasan India dan Asia Tengah. Luasnya sekitar 11,1 juta kilometer persegi. Bayangin, betapa repotnya sharing location zaman dulu. Ekonomi dan budaya zaman keemasan The Golden Age. Nah, ini part yang paling flexing. Di masa Khalifah Harun al-Rashid dan anaknya Al-Ma'mun, Islam ngalamin The Golden Age. Seni di masa ini udah sangat maju dan jadi hiburan kelas atas di istana. Kisah 1001 Malam, Arabian Nights, kumpulan cerita rakyat yang settingnya banyak di masa Harun al-Rashid. Ini ngebuktiin budaya mendongeng dan sastra mereka sangat kaya. Siryat, toko musik legendaris yang nemuin senar kelima pada alat musik Alp, kecapi Arab, dan ngenalin konsep makan 3 tahap, pembuka, utama, penutup ke dunia. Ekonomi. Baghdad jadi hubungan perdagangan dunia, jalur sutra lewat sini sob. Dinar emas mereka jadi mata uang internasional yang paling laku. Tahukah kalian, jauh sebelum London atau New York, Baghdad jadi salah satu pusat perdagangan dunia yang paling booming. Jalur sutra lewat sini guys. Dinar emas mereka jadi mata uang internasional yang paling laku dan dicari. Bukan cuma perdagangan, pertanian juga juara karena sistem irigasi yang canggih banget di 2 sungai besar ini. Tapi disinilah genialitas mereka terpancar. Mereka ngenalin sistem cek yang disebut SAK, solusi cerdas buat perjalanan bisnis. Caranya gampang, titipin uang di bankir di kota A, terima SAK, dan langsung bisa dicairkan di kota tujuan. Nggak perlu ribet bawa uang banyak. N-nya, kata cek, dalam bahasa Inggris diyakini berasal dari SAK ini. Budaya dan ilmu pengetahuan. Mereka bangun Bait Al-Hikmah, ini tuh perpustakaan, pusat penerjemahan, sekaligus universitas paling kece sedunia. Ilmuwan kayak Al-Khwarizm dan Ibnu Sina lahir di era ini. Mereka nerjemahin literatur Yunani, India, dan Persia ke bahasa Arab. Pokoknya kalau lo nggak pintar di zaman ini, lo kuper. Struktur angkatan perang Daulah Abbasiyah. Kalau Khalifah Umayyah itu jagoan ekspansi, Khalifah Abbasiyah adalah rajanya inovasi militer dan profesionalisme. Di era ini, angkatan perang mereka berubah dari pasukan berbasis suku menjadi pasukan multi etnis yang sangat terorganisir. Berikut adalah daftar lengkap angkatan dan unit militer kekhalifahan Abbasiyah yang bikin mereka jadi kekuatan super di zamannya. 1. Angkatan Darat. Ini adalah komponen terbesar. Abbasiyah sangat terkenal karena mengandalkan tentara profesional yang digaji tinggi. Pasukan Khurasania, pasukan elit awal yang membantu revolusi Abbasiyah. Mereka berasal dari Persia dan dikenal dengan loyalitas tinggi serta taktik yang lebih fleksibel dibanding pasukan Arab murni. Abna al-Dawla, pasukan elit yang bermarkas di Baghdad. Mereka adalah keturunan dari para pejuang revolusi awal yang dididik khusus untuk jadi pelindung khalifah. Mamluk.
Ini adalah inovasi paling ikonik dari Khalifah Al-Mutashim. Mereka adalah tentara budak asal Asia Tengah yang sangat mahir memanah sambil berkuda. Unit ini nantinya jadi kekuatan paling ditakuti di dunia. Infanteri Barat dilengkapi dengan baju zirah lempeng, helm besi, dan perisai besar. Mereka bertugas menjaga barisan dan sering menggunakan formasi tembok perisai. Kavaleri Barat, pasukan berkuda yang dilapisi baju zirah lengkap. Mereka berfungsi sebagai penembus barisan pertahanan lawan. 2. Corps Specialist The Chemical Warfare. Abbasiyah punya unit yang unik yang jarang dimiliki kerajaan lain di masanya. Al-Nafatun. Ini adalah unit pasukan khusus yang menggunakan Greek Fire atau Naft. Mereka memakai pakaian tahan api dan melemparkan botol-botol api atau menggunakan alat penyembur api untuk membakar kapal atau benteng musuh. Pasukan Zedi, pakar konstruksi yang bertugas membangun jembatan ponton dalam hitungan jam agar pasukan bisa menyeberangi sungai besar seperti Tigris atau Yufrat. Meskipun pusatnya di Baghdad, Abbasiyah tetap punya armada laut yang kuat untuk menjaga Teluk Persia dan Laut Mediterania. Markas utama Bashrah, Irak, Shiraf, Iran, dan Iskandaria, Mesir. Fungsinya untuk menjaga jalur perdagangan dari serangan bajak laut dan menghadapi armada Bizantium. Mereka menggunakan kapal besar yang dilengkapi dengan manjanik di atas dek. 4. Unit artileri dan pengepungan. Abbasiyah menyempurnakan alat berat dari masa sebelumnya. Manjanik al-Shafi, pelontar batu raksasa yang bisa menghancurkan tembok kota dari jarak jauh. Arada, pelontar yang lebih kecil namun sangat cepat tembakannya, digunakan untuk mengincar personel musuh di atas tembok. Hierarki militer Abbasiyah. Sistem komandonya sangat rapi menggunakan pembagian desimal. Arif membawahi 10 prajurit, Nakib membawahi 100 prajurit, Aid membawahi 1000 prajurit, Amir, panglima besar yang membawahi 10.000 prajurit. Daftar Khalifah Top Tier. Dari 37 khalifah yang pernah memimpin, ada beberapa nama yang wajib lo tahu. Pertama, Abu al-Abash Ash-Shafah, sang pendiri. Abu Ja'far al-Mansur, si arsitek Baghdad. Harun al-Rashid, khalifah paling ikonik zamannya, kisahnya 1001 malam. Al-Ma'mun, si pecinta sains yang bikin gerakan translasi besar-besaran. Al-Mutashim, yang mulai ngebentuk pasukan elit dari budak Turki yang nantinya malah jadi bumerang. Tapi ya gitu, nothing lasts forever. Abbasiyah mulai red flag pas masuk ke abad ke-10. Kenapa bisa runtuh? Internalnya, khalifah-khalifahnya mulai manja dan suka foya-foya. Mamluk Power. Pasukan Turki yang awalnya buat jagain khalifah malah jadi kingmaker yang ngatur-ngatur khalifah. Perpecahan. Banyak wilayah kayak Spanyol dan Mesir buat mutusin, buat break up dan merdeka sendiri. Tahun 1258 Masehi, pasukan Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan datang dan ngeratain Baghdad. Perpustakaan dibakar, buku-buku dibuang ke sungai Tigris sampai airnya hitam kena tinta. Tragis banget guys. Jadi pelajaran dari Abbasiyah adalah ilmu pengetahuan bisa bikin kita jaya, tapi perpecahan dan gaya hidup mewah bisa bikin kita jatuh sejatuh-jatuhnya. Kalau kalian suka konten sejarah kayak gini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Menurut kalian, siapa ilmuwan Abbasiyah yang paling jenius? Tulis di kolom komentar ya. See you in the next video.